Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Nahwu, yaitu At-Tuhfah Al-Wusawdiyah fi Tashil Matan Al-Ajrumiyah. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas sampai alamatul ismi, tanda-tanda isim. Sebagaimana kita sudah ketahui bersama, bahwasanya isim itu mempunyai beberapa alamat, di antaranya adalah adanya khafad, kemudian adanya huruf al, diawali dengan al, kemudian kasroh, dan diawali dengan huruf al-khafad. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang alamatul fi'li yang ada di dalam kitab At-Tuhfah Al-Wusawdiyah ini. Disebutkan di sini di dalam matan jurmiyah, wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa saufa wa ta'it ta'nifis sakinah. Jadi sebelum kita membahas alamat atau tanda-tanda fi'il, saya ulangi lagi bahwasanya di dalam bahasa Arab kita hanya mengenal 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Artinya bahasa Arab itu terdiri dari 3 macam yang tadi, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim itu adalah kata benda, sedangkan fi'il itu adalah kata kerja. Dan tanda-tandanya ada 4, Jadi tanda-tanda fi'il itu ada 4. Jadi kalau salah satu itu ada, berarti kalimat itu adalah fi'il. Di sini kita lihat alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Yang pertama adalah qad, kemudian yang kedua sa, kemudian saufa, dan ta'nis sakinah. Nah, di antara 4 tanda ini, ada yang di awal kalimat dan ada yang di akhir kalimat. Untuk yang di awal kalimat, yaitu qad, sa, dan saufa. Yang di awal kalimat ada qad, sa, dan saufa. Dan di akhir kalimat yaitu hanya 1, yaitu ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah itu masuk di kata kerja yang menunjukkan pelakunya atau fa'ilnya atau subjeknya adalah perempuan. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah qad. Qad ini bisa masuk ke dalam fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan, di dalam bahasa Arab ada 3 fi'il, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Nah, fi'il madhi ini adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan tersebut telah dilakukan pada masa sebelum diucapkan, atau kata kerja lampau. Jadi fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau. Adapun fi'il mudhari' adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, untuk di alamat atau tanda qad di dalam fi'il madhi ini mempunyai 2 makna, atau
ada salah satu dari dua makna. Yang pertama maknanya adalah at-tahqiq ya. Kemudian yang kedua maknanya adalah at-takrib. Gitu. Jadi kalau misalnya suatu kata kerja diikuti oleh qad sebelumnya, maka ada dua kemungkinan makna antara at-tahqiq atau at-takrib. Yang pertama adalah at-tahqiq. Maknanya adalah tahqiqu wuqu'i al-fi'li. Jadi memastikan, mentahqiq, memastikan terjadinya suatu pekerjaan. Meyakinkan terjadinya suatu pekerjaan. Jadi untuk memastikan, untuk meyakinkan ya, untuk menegaskan, untuk membenarkan bahwasanya telah terjadi suatu pekerjaan. Contoh dalam kalimat qad safara Ali. Kemudian di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an qad aflaha al-mu'minun. Kalau misalnya satu kalimat diawali dengan qad, maka kalimat setelah qad ini sudah pasti adalah fi'il. Ya. Jadi qad safara Aliyun. Ini untuk menunjukkan, meyakinkan bahwasanya terjadi, bahwasanya Ali telah melakukan perjalanan. Sungguh Ali telah bersafar. Sungguh Ali telah melakukan perjalanan. Kemudian qad aflaha al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beriman itu akan beruntung. Ya. Jadi untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwasanya orang-orang yang beriman pasti akan beruntung. Ya. Jadi kalimat ini adalah fi'il madhi. Ya. Ini fi'il madhi. Diawali dengan qad. Ini sebagai ciri-cirinya bahwasanya kalimat ini adalah fi'il madhi. Kemudian yang kedua adalah at-takrib. At-takrib artinya akan dekat, sudah dekat ya, sudah dekat terjadinya suatu fi'il. Jadi menunjukkan bahwa terjadinya fi'il itu sudah dekat. Takribu wuqu'il fi'li. Menunjukkan telah dekat terjadinya suatu pekerjaan. Artinya pekerjaan akan terjadi dalam waktu dekat. Contohnya adalah kalimat qad qamatis shalah. Qad qamat ini adalah fi'il madhi diawali dengan qad. Artinya telah dekat waktu untuk mengerjakan sholat. Kemudian qad juga masuk atau sebagai ciri ya bahwasanya kalimat setelahnya adalah fi'il masuk ke fi'il mudhari'. Kalau misalnya qad masuk ke dalam fi'il mudhari', maka mempunyai dua makna juga. Makna yang pertama adalah at-taqlil, makna yang kedua adalah at-takfir. Sekarang yang pertama at-taqlil. At-taqlil yaitu taqlilu wuqu'il fi'li. Menunjukkan sedikitnya terjadinya pekerjaan tersebut, gitu ya. Artinya pekerjaan yang terjadi itu sedikit atau jarang. Contohnya ada kalimat qad yanjahu al-kasul. Qad yanjahu al-kasul. Ini kalau kita menerjemahkan ya,
kita terjemahkan, sangat sedikit orang yang malas akan sukses, ya. Gitu. Jadi menunjukkan taklil, menunjukkan jumlah yang sedikit, ya. Sangat sedikit orang yang malas itu akan berhasil atau akan najah, akan sukses, ya. Kemudian contoh yang kedua, qad yajudu al-bakhil. Ini menunjukkan jumlah yang sedikit orang yang bakhil, dermawan. Jadi orang yang bakhil, dermawan itu sedikit, ya. Atau sebagian orang menerjemahkannya dengan mengatakan kadang-kadang, ya. Jadi kadang-kadang orang yang malas itu sukses, ya. Kadang-kadang juga orang yang bakhil itu dermawan. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya kalimat setelah qad adalah kata kerja, ya. Kalimat setelah qad adalah kata kerja, yaitu fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua adalah at-taktsir. Gitu. Jadi fungsi dari qad bertemu dengan fi'il mudhari', salah satu fungsinya adalah taktsiru wuqu'il fi'li. Ini untuk menunjukkan, jadi kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama itu menunjukkan taklil, sedikit, sedangkan yang kedua menunjukkan banyaknya. Banyaknya terjadi. Di banyak terjadi. Contohnya, qad yanjahu al-mujtahidu. Ya. Orang yang berjihad, beristihad, orang yang bersungguh-sungguh, banyak yang sukses, banyak yang berhasil, ya. Kemudian qad yajudu al-karim, orang yang mulia, orang yang karim, orang yang ringan tangan itu sangat banyak untuk dermawan, ya. Nah, ini menunjukkan setelah kalimat qad ini adalah fi'il mudhari'. Nah, ini salah satu alamat fi'il adalah qad. Selanjutnya adalah ciri atau tanda bagi fi'il. Jadi untuk mengetahui ini isim atau fi'il, ya. Ini apakah isim, apa fi'il ataukah huruf, ya. Kita melihat tanda yang kedua adalah sa. Sa ini adalah salah satu tanda dari fi'il. Fungsi dari sa ini atau makna dari sa ini adalah litanfis. Litanfis. Litanfis itu menunjukkan al-mustaqbal al-qarib. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya kita mengartikan sa itu akan. Jadi akan. Baik yang nomor 2 dan nomor 3 ini, sa dan saufa, itu artinya sama. Sa artinya akan. Hanya litanfis. Litanfis itu untuk yang akan terjadi tapi dekat. Waktunya adalah qarib. Jadi waktunya itu tidak jauh. Jadi akan terjadi tapi waktunya tidak jauh. Contohnya adalah sayaqumu Zaidun. Zaid akan berdiri. Nah, sa ini menunjukkan tanda bahwasanya kalimat setelah sa adalah fi'il mudhari'. Zaid akan berdiri. Nah, akannya itu menunjukkan waktu yang dekat. Jadi bukan waktu yang jauh. Kemudian yang kedua, sayaqulu Muhammadun. Muhammad akan berkata. Muhammad akan berbicara. Ini juga sama. Sa di sini menunjukkan bahwasanya kalimat setelah sa adalah fi'il mudhari'. Selanjutnya adalah ciri dari fi'il adalah saufa. Saufa itu maknanya litasfif. Litasfif yang maknanya adalah al-mustaqbal al-ba'id.
Jadi sesuatu yang akan terjadi tetapi masih jauh, ya. Contohnya misalnya saufa yaqumu Zaid. Saufa yaqumu Zaid. Zaid akan berdiri, tapi waktunya masih agak jauh, ya. Kemudian saufa yu'tihim ujurahum. Nah, ini salah satu ayat juga. Saufa yu'tihim ujurahum. Bahwasanya Allah akan memberi mereka balasan-balasan untuk mereka. Ini waktunya adalah nanti, ya, di hari akhirat. Ini juga sama. Saufa ini adalah sebagai salah satu tanda yang menunjukkan bahwasanya setelah saufa ini adalah kata kerja atau fiil. Jadi yakumu sama yu'ti ini adalah kata kerja atau fiil mudhari'. Kemudian yang terakhir, tanda terakhir untuk fiil adalah ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis sakinah itu tak yang menunjukkan perempuan, ya. Tak yang menunjukkan bahwa pelaku atau subjeknya adalah perempuan dan disukun, ya. As-sakinah artinya disukun atau dimatikan. Jadi huruf taknya tak seperti ini, tak maftuhah, ya, tak yang terbuka kemudian disukunkan. Nah, kalau yang tadi sa dan saufa ini masuk atau masuk di awal sebelum fiil mudhari', adapun tak nisakinah ini masuk ke dalam fiil madhi dan letaknya di belakang huruf atau di belakang kalimat fiil madhi. Contohnya koma kemudian ditambah dengan tak sukun komat hindun. Hindun berdiri. Hindun telah berdiri. Ini menunjukkan ta'nis ini menunjukkan bahwa koma ini adalah fiil atau kata kerja. Kemudian zahabat Aisyatu ila Makkah. Aisyah telah pergi ke Makkah. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku atau subjek dari atau fa'il dari zahaba ini adalah perempuan, yaitu Aisyah. Ini fa'ilnya, subjeknya. Ini zahaba ini adalah predikatnya, kata kerjanya ila Makkah. Ini jar majrur, ya. Nah, ini menunjukkan tak ta'nis sakinah itu sebagai salah satu tanda fiil atau tanda kata kerja. Ya, kalau kita melihat tanda atau ciri yang keempat yaitu ta'ut ta'nis sakinah, di situ ada kalimat as-sakinah yaitu sukun, taknya itu disukun, tetapi di dalam kondisi yang lain sukun itu bisa berubah menjadi kasroh. Berubah menjadi kasroh. Karena apa? Karena untuk menghindari bertemunya dua sukun. Jadi kalau ada dua sukun yang bertemu, maka salah satunya harus diberi harokat. Harokatnya di sini adalah kasroh. Seperti misalnya kalimat qalat imro'atu al-aziz. Ya. Qalat imro'atu al-aziz. Dan ini ada hamzah wasol. Ini bertemu dua sukun, yaitu sukun di atas ta dan sukun di atas mim. Sehingga ini sukun ini salah satunya harus dirubah menjadi kasrah. Jadinya qalati
qalat imra'atul aziz, ya. Ya seperti ini ya. Gitu. Meskipun ini bukan as-sakinah, bukan sukun tandanya, tapi kasroh, tetapi ini tetap sebagai tanda fi'il. Ya. Ini menunjukkan apa? Ta'nis sakinah. Hanya sukunnya dirubah menjadi kasroh karena bertemu dua sukun. Setelah kita mempelajari tanda-tanda fi'il, dapat kita simpulkan bahwasanya tanda fi'il itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah satu kelompok yang khusus untuk fi'il madhi, yaitu ta'nis sakinah. Jadi ta'nis sakinah itu adalah ismun tahtasu bil madhi, yaitu hanya khusus untuk fi'il madhi. Kemudian yang kedua, ismun mukhtasun bil mudhari', ada kelompok yang dikhususkan untuk fi'il mudhari', yaitu sa dan saufa. Dan yang ketiga, ismun mustarik bainahuma wa huwa qad. Dan ada satu yang mustarik, yang kedua-duanya, ya, yaitu dia masuk ke dalam fi'il madhi dan masuk ke dalam fi'il mudhari', yaitu qad. Jadi terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, selanjutnya adalah di dalam matan jurumiyah ini tidak dibahas tentang tanda fi'il amr. Dan tanda fi'il amr itu adalah tersusun dari 2 hal. Murakkabatun min amroini. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ayadulla ala tolab, menunjukkan kepada tolab, tuntutan, permintaan. Ya. Wasani, dan yang kedua, ayakbala ya'a al-mu'annatha al-mukhatabah, yaitu dia menerima, ya, atau bertemu dengan ya al-mu'annath al-mukhatabah. Contohnya adalah istahid ya Zaid, ya. Istahid ya Zaidu. Fa istahid fi'il amr. Istahid ini adalah fi'il amr. Di annahu dalla ala tolab, karena ini menunjukkan kepada permintaan atau tuntutan. Istahid itu artinya bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguhlah, ya. Istahid ya Zaid, bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Nah, kalimat istahid ini adalah fi'il amr, karena dia menunjukkan kepada tuntutan atau permintaan, yaitu tahsilul istihad, yaitu untuk mencapai kesungguh-sungguhan. Jadi meminta untuk bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada ya mu'annats al-mukhatabah. Ini apabila kita memerintahkan perempuan, ya, memerintahkan atau memerintah seorang perempuan, yaitu dengan menambahkan ya disukun di akhirnya, yaitu menjadi istahidi ya Hindu, istahidi ya Hindu. Jadi kalau kita untuk fi'il amr, ya, untuk fi'il amr contohnya adalah alamatnya adalah yang pertama menunjukkan kepada tolab, tuntutan atau permintaan. Kemudian yang kedua ada ya al-mu'annatsah al-mukhatabah. Nah, ini contohnya adalah misalnya istahidi. Ya, istahidi.
bersungguh-sungguhlah. Misalnya, ya Aisyah. Ya Aisyah. Ijtahidi. Kalau yang diperintahnya itu adalah perempuan, maka di dalam fi'il amarnya itu di akhirnya harus ada tanda ya-nya atau huruf ya yang disukun. Contohnya lagi misalnya idhabi. Idhabi ila Jakarta misalnya. Pergilah ke Jakarta. Ini adalah ciri bahwa ini adalah fi'il amar. Kemudian untuk tanda fi'il di dalam satu kalimat itu tidak mesti hanya satu tanda saja, tapi kadang-kadang lebih dari satu tanda. Ya. Contohnya misalnya qad gharabatis syams. Qad gharabatis syams. Contohnya ya. Qad gharabat asyams. Nah ini sukunnya diganti menjadi kasroh karena ketemu dengan asyamsiyah. Qad gharabatis syams. Nah ini kata kerjanya mana? Kata kerjanya adalah gharaba. Dalilnya apa? Dalilnya karena ada qad didahului dengan qad dan ada ta'nis sakinah. Jadi ada dua tanda ya di dalam satu kalimat, dalam satu kalam atau dalam satu jumlah ya. Jadi ada dua tanda. Kemudian sebelumnya kita membahas tentang kalimat ya yang di situ ada tandanya. Nah, bagaimana kalau misalnya fiil tersebut tidak mempunyai tanda? Ya, seperti tadi contohnya qad safaro aliyun. Qad safaro aliyun, kita mudah menentukan bahwa safaro adalah fiil madhi. Kenapa? Karena ada qad di depannya. Nah, sekarang permasalahannya kalau misalnya tidak ada tanda satupun di situ. Ya. Contohnya misalnya ada kalimat safaro aliyun. Nah, bagaimana kita menentukan? Ya, cara menentukannya adalah kalimat tersebut bisakah menerima salah satu tanda dari tanda-tanda yang ada. Kalau misalnya bisa dan cocok dan masuk, maka berarti dia fi'il madhi. Atau dia itu sebagai fi'il. Contohnya misalnya safaro aliyun. Ali telah bersafar. Kemudian kita coba, kita masukkan kata qad. Qad safaro aliyun. Gitu. Nah, kira-kira bisa tidak? Kalau misalnya bisa, berarti safaro ini adalah fi'il madhi. Begitu juga untuk yang lainnya. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk alamatul fi'li. Mudah-mudahan bisa difahami, meskipun penjelasannya mungkin sengaja saya percepat, kemudian saya tulis ya untuk lebih memudahkan, lebih cepat, dan juga harapan kita agar terutama untuk yang baru belajar bahasa Arab yang ingin mengetahui apa perbedaan isim kemudian fiil, disinilah ya awal mula kita
mempelajarinya, yaitu di kitab Nahwu. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.